Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad, amma ba'd. Para pemirsa Dak Sinarga TV dan kadang warga Dak Sinarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, umatnya, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dak Sinarga TV yang dimuliakan Allah, kadang warga Dak Sinarga, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas terkait dengan tema Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Ada satu kitab yang masyhur di kalangan pesantren, yakni Qami'ut Tughyan ala Mandumati Syu'abil Iman, yakni yang mengupas terkait dengan banyaknya cabang-cabang iman yang perlu kita ketahui. Kitab ini sungguhnya ditulis oleh banyak ulama. Yang pertama adalah Sayyid Nuruddin Al-Iji, yang kemudian dikupas lebih dalam oleh Sayyid Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari, dan pada akhirnya diberi penjelas oleh ulama Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita bacakan di antara nadhoman atau syair yang menjadi inti dari kitab ini. Beliau mengatakan di awalnya adalah Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dza syu'abfatu tammamu. Ulama seringkali dan hampir pasti mengawali setiap tulisan, setiap kalimat ucapannya adalah dengan tahmid. Dan ini menunjukkan betapa mulianya para ulama kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di setiap awal perbincangan atau di setiap awal tulisan. Bahkan Nabi mengatakan tahmid itu menjadi utama-utamanya doa. Afdhalud doa alhamdulillah, kata Nabi. Jadi doa yang paling utama itu adalah kalimat tahmid, alhamdulillah. Kenapa? Karena dalam tahmid itu ada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Dalam tahmid juga kita mengakui terkait dengan ketuhanan. Sehingga kalau kita kemudian meminta itu tanpa kemudian diawali dengan tahmid, itu kurang sopan santun atau tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kita misalnya minta bantuan kepada makhluk, kepada sesama kita, tentu sopan santunnya, tata kramanya adalah dengan dimulai dengan tahmid, alhamdulillah, atau dengan ucapan pujian kepada sesama kita. Jadi sesungguhnya dalam pujian itu ada permohonan. Orang misalnya kalau memuji orang, itu biasanya itu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan di balik pujian itu. Sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di balik pujian itu ada harapan, ada doa, ada munajat yang Allah Maha lebih tahu. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari di antara cabang-cabang iman yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan imanu bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'dum. Iman kita itu ada 77 cabang. Yang bagi orang yang punya ahli fadilah, ahli keutamaan, itu dia akan berusaha untuk melakukan kesempurnaan 77 cabang itu. Nah, kali ini kita akan membahas di antaranya adalah 5 awal dari 77 cabang yang mudah-mudahan meskipun kita pengantar dari 5 itu mudah-mudahan akan memberikan semangat kepada kita untuk menyempurnakan iman kita.
Kenapa 77 yang kemudian dibahas dalam kitab ini? Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu, kata Nabi, ada 77 cabang. Wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Afdalnya, utama-utamanya dari 77 itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi sekian cabang iman itu, yang paling utama adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena keimanan orang itu batas demarkasinya adalah kalimat tauhid. Orang itu menjadi selamat atau tidak bermula dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan afdhalu qaulu la ilaha illallah. Utama-utamanya iman adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat ini juga bisa menjadi pembeda orang itu iman atau tidak. Jadi penanda pertama keimanan seseorang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan afdolnya iman adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariqi. Kemudian batas akhir atau terendah dari iman itu dicontohkan oleh Nabi adalah imatatul adha anit tariqi, yakni menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dari jalan. Ya, kalau kita mungkin ada duri, ada batu mungkin, atau sesuatu yang menghalangi jalan, kemudian kita tahu hal itu bisa menghalangi jalan seseorang, kita menyingkirkan dari jalan itu, maka kata Nabi itu adalah wa adnaha. Serendah-serendah cabang iman adalah kita punya keinginan untuk menyingkirkan sesuatu dari jalan yang biasa dilalui oleh orang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di jalan yang bisa merintangi orang, jangan kemudian hanya didiamkan. Karena itu menjadi penanda bagaimana kualitas iman kita. Kita justru akan menyingkirkan dari jalan itu, memberi ruang bagi orang lain untuk bisa berjalan dengan selamat dan nyaman. Ini kalau kita kembangkan akan lebih jauh lagi. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang tidak nyaman, entah perasaan, entah kalimat, entah sikap, tetapi kita bisa menahan diri, kemudian menghilangkan itu bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan hati orang itu. Nah, kemudian wal haya'u syu'batum minal iman. Hadis itu kemudian ditutup oleh Nabi dengan kalimat wal haya'u syu'batum minal iman. Malu itu menjadi cabangnya iman. Maka masyhur misalnya ada, kita sering mendengar hadis al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, tapi ini hati-hati bagi para pemirsa untuk menerapkan konsep malu ini dalam akhlaknya. Kalau amal ibadah itu berupa kebaikan, maka harus kita iringi dengan asyaja'ah, keberanian. Tetapi kalau amal perbuatan itu berupa kemaksiatan, maka harus kita tempel dengan rasa al-haya atau malu. Misalnya begini, orang mau sholat ke masjid, beralasan, karena saya itu nggak pernah ke masjid, Pak, saya malu. Maka itu bukan berarti malu yang dimaksud oleh Nabi sebagai bagian dari keimanan itu. Setiap amal kebaikan harus kita barengi dengan asyaja'ah, yakni sifat keberanian. Berarti kalau punya niat untuk beribadah ke masjid, ya yang kita sertakan adalah asyaja'ah, berani, bersikap kuat untuk bisa sampai ke masjid. Jangan ada ketakutan. Ya. Tetapi kalau kemaksiatan, maka harus kita lawan dengan al-haya'u. Contohnya misalnya, kalau di rumah tangga misalnya, ada seorang istri yang kemudian tidak berbahasa kromo inggil misalnya kepada suaminya, atau tidak sopan kepada suaminya, maka ditempelilah sifat al-haya'u, izin atau malu. Ya. Dengan rasa malu itu kemudian akan mampu mengerem kemaksiatan itu atau kemungkaran yang akan dilakukan. Ini untuk menerapkan bagaimana kemudian kita
menerapkan akhlak al-haya'u. Jangan sampai kemudian salah tempat. Orang mau sedekah banyak, waduh saya malu karena nggak biasa sedekah sebanyak ini. Ya itu bukan malu yang disebut dengan Nabi dengan minal iman. Tetapi harus kita sertakan dengan asyaja'ah, yakni keberanian kita. Itulah pembuka dari syu'abul iman atau cabang-cabang iman itu. Kemudian pengarang kitab ini melanjutkan syairnya dengan kalimat Amin bi rabbika wal mala'i wal kutub wal anbiya'a wa bi yaumi yafnal alam. Imanlah engkau kepada Tuhanmu, wal mala'i kepada para malaikat, wal kutub kepada kitab-kitab, wal anbiya kepada para nabi, wa bi yaumi yafnal alamu, dan hari tatkala alam ini akan hancur atau masyhur dengan yaumul qiyamah. Asy'batul ula. Dari sini kita belajar cabang yang pertama dari beberapa cabang, 77 cabang itu adalah al-imanu bi annallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Yakni iman bahwa Allah itu wahid. Allah itu esa. La syarikalahu, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamainya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, kita akan menemukan dua kata yang mirip, yakni wahid dengan ahad. Sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa memaknai sebagai satu, tetapi ulama sering membedakan. Wahid itu artinya tidak ada yang menyamai, la syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Allah tidak ada yang menyamainya. Tetapi kalau ahad itu satu dan tidak bisa dibagi. Kalau makhluk itu bisa dibagi. Misalnya saya itu satu, tetapi bisa dibagi. Tangan saya bisa dipisah, organ tubuh saya bisa dipisah. Jadi bisa dipisah. Tetapi Allah itu ahad, tidak bisa dibagi. Maka inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sifat wahid yang tidak ada menyerupai dan sifat ahad yang tidak bisa dibagi. Allah juga memiliki sifat al-awwalu, awal, al-akhiru, akhir. Maknanya apa? Yakni bahwa awalnya Allah itu la awwala li wujudihi wa la akhira li abadiyatihi. Kalau orang Jawa biasanya sering mengatakan awalnya Allah itu awal tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Jadi awalnya Allah itu ya tidak bisa diraba kemudian kapan awalnya. Akhirnya Allah tidak bisa diraba akhirnya. Sehingga bisa dimaknai awalnya adalah tanpa pungkasan, awalnya tanpa kawitan, akhirnya tanpa pungkasan. Itulah sifat-sifat agung Allah. Allah itu juga qayyum, la yafnihi al-abadu wa la yughayyiru al-amadu. Allah itu tidak akan pernah rusak oleh masa. Kalau kita itu pasti akan hancur, pasti akan berubah karena waktu. Orang yang masa mudanya cantik begitu, ganteng, bersama dengan waktu, masa tuanya, kecantikannya, ketampanannya, pasti akan luntur. Orang yang tadinya gagah begitu, bersamaan dengan berjalannya waktu, dia akan menjadi rapuh. Itulah makhluk ciptaan. Tetapi Allah tidak. Allah itu tidak terpengaruh dengan waktu. Tetapi kalau makhluk, pasti terpengaruh dengan waktu. Yang kedua adalah al-imanu bil malaikah. Kita beriman kepada para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Setiap perintah dilaksanakan. Setiap perintah selalu taat dawuh. Tidak ada satu sikap yakni mengingkari dawuh-dawuhnya Allah. Itulah malaikat. Yang ketiga wasyu'batus tsalitsah, cabang yang ketiga adalah al-imanu bil kutubi. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada 4. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil dan Al-Quran. Saat ini adalah yang masih lestari hanya satu, yakni kitab
Al-Quran Al-Karim. Dan ini adalah mukjizat agung, bahkan mukjizat teragung yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai saat ini bisa kita rasakan keajaiban-keajaibannya. Ramadan ini menjadi mulia juga karena adanya Al-Quran diturunkan pada masa bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Muslim yang taat tidak boleh lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah panduan bagi kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Keajaiban Al-Quran pasti kita rasakan. Contoh sederhana adalah bacaan Al-Quran itu tidak akan pernah bisa menjemukan diri kita. Al-Quran kita baca berulang-ulang, kita baca setiap waktu, tidak ada rasa jemu dalam hati kita. Misalnya kalau kita sholat gitu ya, yang biasa favorit dengan surat Al-Ikhlas, tiap sholat dibacalah Al-Ikhlas, tidak ada jemunya juga. Itulah diantara sisi yang bagian kecil dari keajaiban agung Al-Quranul Karim. Wa syu'batur rabi'ah, cabang yang keempat adalah kita bi annal anbiya shadiqun fima ukhbiru bihi anillahi ta'ala. Kita iman kepada para nabi, kepada para rasul yang membawa risalah, aturan, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan, mengutus para nabi, para rasul, shadiqun, orang yang pertama kali membenarkan firman-firman Allah kepada umat manusia. Dan kita harus yakin. Dan saat ini, akhir zaman, tidak ada nabi lagi, karena penutup nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat termulia karena kita berada pada masanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah asyu'batul khamisah al-imanu bifana'il alam. Kita harus percaya bahwa dunia ini pada akhirnya akan hancur. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Bahkan dunia ini selamanya tidak akan seperti ini. Pada masanya dunia ini akan hancur ketika tiba yaumul akhir, yaumul qiyamah, hari akhir, hari ketika semua makhluk akan hancur. Yang lestari hanya Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini itu. Inilah beberapa cabang iman yang sesungguhnya ada 77, yang kali ini kita membahas 5 dari 77 cabang itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa meyakini bahwa kita tidak cukup di dunia ini dengan yang zahir-zahir saja, tetapi kita harus meyakini yang gaib sebagai bagian dari keimanan kita. Karena memang di dunia ini tidak cukup dengan yang zahir. Kalau kita hanya mempercayai yang zahir, tentu kita tidak akan bisa hidup dengan nyaman di dunia ini. Contoh misalnya, kalau kita hanya mempercayai zahir tetapi tidak mempercayai batin, tentu kita tidak akan mempercayai. Contoh kecil adalah hari. Hari itu gaib. Kita tidak bisa mendefinisikan apa itu Senin, apa itu Selasa, apa itu hari Rabu, dan seterusnya. Tetapi kita percaya bahwa besok ada hari Selasa, besok ada hari Rabu, besok ada hari Kamis, meskipun kita tidak bisa mendefinisikan apa itu hari Senin dan seterusnya. Tetapi kita percaya bahwa ada hari-hari itu. Itu bagian kecil dari yang gaib. Apalagi Allah, apalagi para malaikat, apalagi besok ada surga dan neraka. Semuanya adalah gaib, tetapi kita harus meyakininya. Karena yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Yang gaib itu karena kita belum menjangkaunya. Insya Allah dengan keyakinan yang mantap terkait dengan keimanan-keimanan itu akan menjadikan jalan hidup kita menjadi lurus, jalan hidup kita menjadi terarah, dan insya Allah kita akan menemukan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk bisa bertemu di lain waktu, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.